Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.8. Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1. Membandingkan hal-hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi Kapitan Patimura. 4.8. Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Indikator pencapaian kompetensi 4.8.1. Membuat kesimpulan hasil teks bacaan non-fiksi Kapiten Patimura. Muatan pembelajaran PKN kompetensi dasar 3.1. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Indikator pencapaian kompetensinya 3.7.1. Mengaitkan sikap kepahlawanan Kapiten Patimura dengan makna sila kelima Pancasila. 4.1. Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 4.7.1. Membuat contoh tentang makna sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Setelah mengamati video Kapiten Patimura, peserta didik mampu membandingkan hal-hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi Kapiten Patimura dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang teks bacaan non-fiksi Kapiten Patimura. 3. Setelah mengamati video, peserta didik dapat mengaitkan sikap kepahlawanan Kapiten Patimura dengan makna sila kelima Pancasila. 4. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat contoh-contoh tentang makna sila kelima dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Apa yang kamu ketahui tentang gambar pahlawan pada uang seribuan? Ayo kita amati video berikut ini tentang Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan nasional dari Maluku. Nama lain dari Kapiten Patimura adalah Thomas Matulesi. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Beliau adalah sosok yang berani dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pada saat itu, Belanda memerintah dengan sangat kejam. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Di sisi lain, perdagangan rempah-rempah yang seharusnya dikuasai rakyat Maluku, malah sebaliknya. Pihak Belanda lah yang menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Pulau Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, akhirnya Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan yang dijatuhkan oleh pihak Belanda.
Nah, dari sejarah singkat Kapiten Patimura, dapatkah kalian mengambil sisi positif dari Kapiten Patimura? Beliau adalah sosok yang pemberani, berani dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Beliau adalah orang yang pantang menyerah dalam membela hak-hak rakyat Maluku. Perjuangan beliau adalah pada tahun 1817, memimpin rakyat Maluku untuk merebut benteng Dorset di Saparua, dan perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Pulau Seram, dan tempat-tempat lainnya dalam mengusir kolonial Belanda. Perjuangan Patimura bukan karena tidak ada alasan. Beliau berjuang karena Belanda telah semena-mena dalam memerintah di tanah Maluku. Beliau benci terhadap Belanda yang suka memeras rakyat yang harus menyerahkan bahan pangan kepada Belanda dan yang membeli hasil pertanian rakyat dengan harga yang sangat murah. Dengan perjuangan Patimura tersebut, berdampak pada keberhasilan dalam merebut benteng Dorset. Pihak Belanda mengalami kekalahan di hampir seluruh wilayah Maluku. Kekalahan Belanda membuat Belanda mengirim bala bantuan dari Jakarta, yang menyebabkan kekalahan pasukan Kapiten Patimura, dan pada akhirnya Kapiten Patimura tertangkap. Itulah sejarah singkat dari Kapiten Patimura. Bagaimana sahabat? Menarik bukan? Ayo kita membaca teks non-fiksi tentang Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Anak-anak, setelah menonton video dan membaca teks non-fiksi Kapiten Patimura, hal-hal positif yang bisa dicontohkan dari Kapiten Patimura adalah 1. Kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Dorset. Beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. 2. Sosok yang tangguh pada pendiriannya. Berkali-kali dipujuk oleh Belanda untuk bergabung namun beliau menolak. 3. Kapiten Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajahan dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. 4. Perjuangan Kapiten Patimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu sama lain. Anak-anak, apakah sikap Kapiten Patimura mencerminkan sila kelima? Ya, Kapiten Patimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Tahukah kalian bunyi sila kelima? Ya, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bermakna sebagai berikut. Adil bukan harus sama. Mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain.
Ayo anak-anak, kita amati video berikut tentang sila-sila kelima. Yaitu tentang makna sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, makna lambang sila kelima itu, padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan atau makanan dilambangkan dengan padi, dan sandang atau pakaian dilambangkan dengan kapas. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, adil bukan harus sama. Kemudian mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, anak-anak, supaya lebih paham, ayo kita lihat contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu bertindak adil kepada sesama. Nah, anak-anak ingat ya, adil itu artinya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Contohnya, kamu melakukan waktumu untuk membantu orang tuamu seimbang dengan waktumu untuk bermain. Seperti itu ya, jadi hak dan kewajibanmu dilakukan secara seimbang. Anak-anak masih ingat itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kamu peroleh, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang semestinya kamu lakukan. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah rukun dan damai terhadap sesama. Dan yang kemudian contohnya lagi yang bertindak adil adalah tidak memihak atau pilih-pilih kasih saat berteman. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu bekerja keras untuk meraih cita-cita. Nah, anak-anak, apa yang menjadi pekerjaan anak-anak saat ini? Pekerjaan anak-anak saat ini adalah belajar. Nah, anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-citamu. Itu adalah salah satu contoh penerapan makna sila yang kelima, Pancasila. Setelah kalian mengamati video, sikap baik yang bisa kalian contoh dari Kapiten Patimura dalam contoh kehidupan sehari-hari. 1. Sikap kerja keras. Sebagai seorang peserta didik harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. 2. Mengakui kedaulatan bangsa lain. Menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa lain. 3. Menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Kapiten Patimura memimpin perang melawan Belanda hanya menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sikap kepahlawanan Kapiten Patimura ya. Lebih baik lagi anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap kepahlawanan Patimura berkaitan dengan sila kelima Pancasila. Contohnya, 1. Menerima pendapat orang lain. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. 3. Tidak memotong pembicaraan ketika orang lain tersebut sedang berbicara. 4. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan bentuk dan status sosial. 5. Bersikap adil dan tidak memihak. 6. Memperlakukan semua orang dengan baik. 7. Menjunjung tinggi rasa keadilan. Nah, semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.